pagi pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Aparat Polresta Padang Senin malam membubarkan aktivitas warga di beberapa tempat di Kota Padang. Yang menjadi sasaran adalah warung makan pinggir jalan dan toko serba ada yang menyediakan fasilitas tempat makan dan minum. Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Barat memastikan ketersediaan cadangan beras di provinsi ini cukup hingga 4 bulan ke depan. Saat sekarang Bulog Divres Sumbar memiliki cadangan 12.000 ton beras yang disimpan di 11 gudang Bulog yang ada di Padang, Solo, dan Bukit Tinggi. Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat melepas 26 orang narapidana dari dalam lapas Padang untuk menjalani masa asimilasi di rumah masing-masing. Tujuan pelepasan ini adalah untuk mengurangi penyebaran COVID-19, mengingat penghuni lapas Padang sudah sangat over kapasitas. Untuk yang kesekian kalinya, aparat kepolisian dari Polresta Padang menggelar razia di beberapa tempat di Kota Padang. Razia kali ini menyasar tempat-tempat yang kerap menjadi sasaran warga kota untuk berkumpul-kumpul, seperti warung makan pinggir jalan, kafe dan restoran, serta toko serba ada yang menyediakan fasilitas tempat makan dan minum. Daerah yang menjadi sasaran razia yang dilakukan pada Senin malam itu adalah kawasan Gor Agus Salim Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan, daerah Ampang, hingga daerah Bypass. Razia ini melibatkan hampir 200 orang personil dan dibagi menjadi 2 tim. Saat tiba di lokasi yang menjadi sasaran, petugas langsung membubarkan warga yang masih berkumpul-kumpul. Tak hanya itu, dengan menggunakan pengeras suara, petugas Satbinmas Polresta Padang mensosialisasikan maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul-kumpul untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Rencananya razia seperti ini akan dilakukan setiap hari dan petugas baru sebatas memberikan sosialisasi. Namun jika pada pertengahan minggu ini warga masih tak mentaati maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri, maka petugas akan mengambil tindakan hukum. Para pelanggar akan dibawa ke Mapolresta Padang untuk diproses secara hukum. Masih Pak, masih seperti hari ini kita rekan-rekan bisa lihat ya, masih banyak nongkrong di warung-warung makan sepanjang jalan. Mungkin malah rame. Ya, nanti mungkin kita akan sampai ke simpang arah ke Halai ya Pak? Arah Halai, ya, Halai, simpang ya. Sinjurat Sitepa, kita belok kiri lagi, mungkin kita menyusur ke bypass, terus kita ke laut, tepi pantai. Ya, mungkin hari ini kita masih sosialisasi 1 hari atau 2 malam. Kita sosialisasi dulu. Nah, represif ya Pak? Belum, ya. Ini kalau dalam ditindaknya, soal ini dalam bentuk apa? Kita nanti seperti perintah pimpinan, kita bawa ke Polres. Dari pantauan di lapangan, anak muda dan remaja merupakan warga masyarakat yang tak mengindahkan maklumat Kapolri tersebut. Hampir di setiap lokasi yang dibubarkan oleh petugas selalu didominasi oleh anak muda dan remaja. Sebagian besar dari mereka menjadikan kafe dan warung makan sebagai tempat untuk berkumpul-kumpul dengan teman sebayanya. Dari Padang, Alfi melaporkan. Kita percaya. Sebanyak 11.000 ton beras saat ini tersimpan di gudang Bulog Divres Sumbar. Jumlah ini akan bertambah 1.000 ton lagi pada akhir bulan ini. Dengan demikian, Bulog Divres Sumbar memastikan jika cadangan beras sejumlah 12.000 ton akan cukup hingga 4 bulan ke depan. Dengan belasan ribu ton beras yang tersimpan di 11 gudang Bulog yang tersebar di Kota Padang, Solo, dan Bukit Tinggi, warga masyarakat tak perlu cemas tentang kelangkaan beras. Meski saat ini sedang dilanda wabah COVID-19 dan memasuki bulan Ramadan. Cadangan beras ini juga bisa menangkal ulah spekulan yang kerap melakukan aksinya saat jelang bulan Ramadan. Bulog Divres Sumbar akan mengguyur pasar dengan ribuan ton beras jika harga beras bergejolak. Saya laporkan bahwa stok beras di wilayah Sumbar saat ini lebih kurang 11.000 ton. Ini juga lagi ada tambahan masuk. Jadi diperkirakan di bulan April stok di Divres Sumbar berkisar sekitar 12.000 ton.
dan ini sangat-sangat aman untuk 3-4 bulan ke depan. Jadi dalam menghadapi Lebaran, kemudian situasi pandemi COVID-19, masyarakat di wilayah Sumbar tidak usah khawatir akan pangan, khususnya beras, karena Bulog sudah menjamin stok 4-5 bulan ke depan itu aman. Cadangan beras yang ada di gudang milik Bulog Divri Sumbar ini dalam waktu dekat akan didistribusikan ke kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang diperuntukkan bagi warga masyarakat yang terimbas dampak wabah COVID-19. Beras tersebut merupakan cadangan beras pemerintah. Cadangan beras dengan jumlah belasan ribu ton tersebut merupakan langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga warga masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian beras secara membabi buta. Robiham melaporkan dari Padang. Sebelum dilepas, ke-26 orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Padang dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Kalapas Padang. Kadif Pemasyarakatan menyebut bahwa mereka ini akan menjalani masa asimilasi di rumah masing-masing. Mereka yang dilepas adalah yang sudah menjalani setengah dari masa hukuman mereka dan berkelakuan baik. Kebijakan ini merupakan instruksi Menteri Hukum dan HAM dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Terlebih, hampir semua lapas di Indonesia sudah over kapasitas, termasuk di Lapas Padang. Saat ini saja, Lapas Padang dihuni oleh 1.000 orang narapidana, sedangkan kapasitas maksimal lembaga pemasyarakatan tersebut hanya untuk 600 orang. Selama menjalani masa asimilasi, para narapidana tersebut akan diawasi oleh Badan Lapas dengan cara dimonitor melalui telepon dan video call. Para narapidana diminta untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluyuran kemana-mana karena adanya wabah COVID-19. Mereka telah menjalani setengah dari masa pidananya dan berkelakuan baik. Ini dengan maksud agar mengurangi resiko COVID-19. Programnya di mana sebelumnya juga setengah dari masa pidana warga binaan itu bisa diasimilasikan keluar. Namun dengan adanya COVID-19, asimilasinya dapat dilakukan di rumah. Para narapidana yang keluar dari lapas langsung sujud syukur karena bisa menghirup udara bebas. Keluarga yang menyambut mereka di halaman lapas langsung berpelukan dengan anggota keluarganya tersebut. Kebijakan ini akan terus dilakukan hingga dengan bulan Desember 2020 ini terhadap para narapidana yang telah menjalani separuh dari masa hukuman masing-masing. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Kota Payakumbuh mendapatkan bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medisnya yang diserahkan oleh sebuah lembaga sosial pada Selasa pagi di halaman kantor Wali Kota Payakumbuh. Usai diterima pemerintah kota, bantuan tersebut langsung didistribusikan kepada seluruh tenaga medis yang bertugas di puskesmas-puskesmas Kota Payakumbuh. Bantuan yang diberikan oleh lembaga sosial tersebut merupakan bantuan yang kesekian kalinya yang diberikan kepada beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Usai penyerahan secara simbolis, pemerintah Kota Payakumbuh langsung mendistribusikan bantuan tersebut kepada tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas-puskesmas di Kota Payakumbuh. Jadi kami dari PT Pusat, ketua kami Bapak Andreas Supiandi, itu bantuan telah disampaikan sampai saat kemarin Bukit Tinggi, Padang, Terpanjang, dan Makassar. Termasuk di Jakarta dan daerah-daerah lain. Bagi Kota Payakumbuh, bantuan yang diberikan oleh lembaga sosial tersebut sangat berarti pada saat sekarang. Pasalnya, Kota Payakumbuh belum tuntas menyusun perubahan anggarannya seperti instruksi Menteri Dalam Negeri. Karena untuk menggeser mata anggaran dari pembangunan fisik dan kegiatan sosial untuk penanganan wabah COVID-19 tak semudah membalik telapak tangan. Pihak eksekutif harus memeriksa satu persatu mata anggaran tersebut dan hal tersebut membutuhkan waktu. Membantu karena begini, kondisinya secara anggaran kita ada anggaran, cuma butuh waktu untuk menggeser anggaran ini karena dari awal kita dianggarkan untuk corona, tapi untuk kepentingan pembangunan yang lain yang waktu itu belum ada corona.
kami belum bisa membelanjakan uang, Bapak kasih kami barang-barang seperti ini sangat bermanfaat bagi kami, sangat bermanfaat, terutama bagi aparat medis kita di puskesmas, di rumah sakit yang merupakan orang terdepan. Mereka harus kita lindungi sebaik-baiknya. Meski belum didukung secara penuh dengan anggaran yang dialihkan, Kota Payakumbuh tetap berupaya maksimal menjaga penyebaran COVID-19 dengan melibatkan warga Kota Payakumbuh secara aktif. Jona Pendi melaporkan dari Payakumbuh.